Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bulan ini tema kita adalah the best atau yang terbaik. Kita memberikan kepada Tuhan hal-hal yang terbaik yang kita miliki. Kita memberikan kepada sesama hal-hal yang terbaik juga. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom saudara. Puji nama Tuhan, saya juga menyapa saudara yang ada di rumah. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan yang ada di lantai bawah, semuanya saat ini shalom semuanya. Haleluya, saya percaya bahwa seminggu ini saudara dan saya sudah mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Amin. Apa itu? Kesehatan, bahkan nafas yang saudara hirup pagi hari ini semua milik Tuhan. Amin. Mari kita persembahkan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Pagi hari ini kita satu di dalam doa. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kalau Tuhan sudah pimpin kami di tempat ini. Tuhan sudah membaringkan kami ke tempat yang tenang. Bahkan sampai saat ini Tuhan kami boleh ada duduk di tempat ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah kami terima pagi hari ini. Kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini Bapa. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin dari awal sampai akhirnya dengan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya.
Tuhan saya. Itu semua baik adanya. Segala yang ku
baik sudah kami terima dari-Mu Tuhan. Apa yang sudah Kau perbuat dalam hidup kami, apa yang kami alami selama ini Tuhan, Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Mari saya undang kita perlahan semua bangkit berdiri bersama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku haleluya, sorak-sorai bagi Allah kita. Yes, haleluya. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang kami tinggikan sekarang dan selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang siap bersukacita, mari sama-sama katakan. Sekali lagi katakan. Sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Sebelum saudara memuji Tuhan, katakan kepada kiri kananmu, ayo beri yang terbaik. Sebab hari ini Tuhan sudah memberi yang terbaik. Mari kita bergoyang kanan dan kiri. Sekali lagi. Haleluya, ku memuji-Mu
saudara, kiri kananmu senggol, katakan ayo memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas pagi hari ini, siang hari ini bersama-sama memuji dan mempermuliakan nama Tuhan.
Silakan duduk saudara, puji Tuhan. Saya melihat sukacita dari tempat ini dan biarlah itu yang keluar dari hati saudara, amin. Haleluya. Pagi hari ini kita akan memberikan persembahan. Dan minggu ini saudara diberikan kesempatan untuk memberikan 2 kali, yang satunya untuk pekerjaan Tuhan diakonia. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Inilah pujian penyembahan kami yang dapat kami naikkan ke hadirat-Mu. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kuduskan setiap tangan-tangan kami, sucikan setiap tangan-tangan kami yang akan memberkati gereja-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan, persembahan kami berkenan dan menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Dan biarlah persembahan kami boleh digunakan di gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Penyesalan
kita. Biarlah pagi hari ini saudara dan saya dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan hartamu, apa yang kau punya saat ini, waktumu dan hatimu, segenap hidupmu, itu yang terbaik bagi Tuhan. Dan kalau saudara saat ini mau memberi yang terbaik, saya undang saudara semua boleh bangkit berdiri bersama-sama. Dan engkau yang di lantai 2, mari kita berdiri bersama-sama. Bahkan yang di lantai bawah, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan angkat tangan kita untuk Tuhan. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan
percaya Tuhan, saat ini Engkau hadir. Firman-Mu berkata, ketika kami memuji menyembah-Mu, Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Biarlah pagi hari ini Tuhan, tidak ada kata-kata selain kami mau berkata Engkau sungguh amat teramat baik Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Biarlah seumur hidup kami boleh terus menikmati Tuhan semua kemurahan-Mu. Sebelum kami tinggal di surga nanti bersama-sama, kami mau menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau Tuhan. Inilah kerinduan kami Bapa. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Biarlah kami menikmati momen-momen yang indah Tuhan. Seperti Maria. Maria tidak menyia-nyiakan waktu ketika Engkau datang Tuhan. Kami mau seperti Maria Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik, yaitu hidup kami. Kami mau menikmati momen yang indah Tuhan, di mana ketika kami bersama-sama dengan Engkau. Ketika kami masih ada di dunia ini, kami mau menikmati waktu yang indah bersama dengan Engkau Tuhan. Sebab itu yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang boleh kami nikmati pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus berbicara buat setiap kami. Hamba-Mu sangat terbatas Tuhan. Tetapi kami tahu, kami datang kepada Allah yang tidak terbatas. Engkau sanggup akan menerangkan di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami menangkap Tuhan, kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Mari Tuhan, Kau yang terus berkata-kata buat setiap kami, Kau yang berbicara. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari kita katakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat tim PAW.
Ya saudara, mohon maaf suara saya juga lagi kurang fit ya Bapak Ibu. Tapi saya puji Tuhan, kemarin ibadah youth sore juga saya sempat pusing di belakang ya Bapak Ibu. Tapi ketika WL sedang memuji menyembah Tuhan, saya percaya ketika kita datang dengan sungguh-sungguh, maka di situ pasti terjadi lawatan Tuhan saudara. Akhirnya saya berdiri di belakangnya Pak Yusak, dan saya menikmati saudara ketika dalam ibadah youth saya merasakan bahwa Tuhan itu sangat teramat sayang kepada setiap anak-anak youth saudara. Saya merasakan begitu luar biasa kemarin sore, bahkan saya percaya Pak Yusak pun di depan pasti dia meneteskan air mata saudara ya. Bahkan Pak Yusak yang tadinya sudah menyampaikan firman sudah dipersiapkan tapi tiba-tiba berubah. Berarti Tuhan punya sesuatu yang luar biasa. Saudara, ketika tadi kita menyembah Tuhan, kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Dia tahu yang terbaik. Saudara, kalau ketika kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saudara pasti akan disegarkan. Saudara nggak akan pernah sama lagi ketika saudara datang menyembah dengan sikap seperti Maria. Ya, kita mau belajar saudara, dari Maria dan Marta, kenapa Tuhan pada akhirnya memuji sikap perilaku yang dilakukan oleh Maria. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu, mari kita baca dari kitab Lukas pasal yang ke-40, pasal 10 maksud saya, ayat 38 sampai 42. Ayatnya cukup pendek, tapi kita bisa belajar dari dua tokoh Alkitab. Judulnya Maria dan Marta. Hari ini saya akan memberikan sebuah tema The Best from Maria and Marta. Saudara kita baca, saya akan baca ayat genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah Yesus di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima Yesus di rumahnya. Ayat 39, Bapak Ibu Saudara baca. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku Maria membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah Maria membantu aku." Ayat 41. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini kita mau belajar dari Maria dan Marta. Ada 3 poin yang penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama Bapak Ibu, begitu banyak orang Kristen yang hari-hari ini sibuk untuk melayani. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, saya tidak mengurangi rasa hormat buat tim PAW. Saya percaya kalau hari ini mereka sudah pakai seragam yang bagus ya, kompak, sama lagi ya. Ya, dan saya percaya mereka belajar untuk memberi yang terbaik. Tetapi ada satu hal yang Tuhan mau ajarkan kepada saudara dan saya pagi hari ini adalah, saudara kita jangan terlalu sibuk sekali. Sampai kita nggak punya momen di mana kita lupa, saudara. Ya, Tuhan bukan tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Marta. Saya percaya Marta di sini adalah seorang pribadi yang berusaha memberi yang terbaik. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara dia mempersiapkan segala sesuatunya. Saya percaya, saudara, dia memandang bahwa Yesus tidak sekonyong-konyong dan tidak setiap saat datang ke rumahnya. Ini rada feedback sedikit ya. Ya, saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudara, saya mau berkata bahwa Marta di sini benar-benar dia berusaha memberi yang terbaik. Dia persiapkan semuanya, segala sesuatunya. Sampai saudara dia begitu sibuk. Dan saya percaya kalimat Alkitab menulis sekali, sibuk sekali. Kata sibuk sekali ini berarti apa, saudara?
Marta nggak bisa diem. Bahkan sampai nggak punya waktu untuk duduk seperti Maria. Saudara, saya percaya Marta dia berusaha memberi yang terbaik. Dia layani semua tamu, saudara. Dan saya percaya pada hari itu bukan hanya Yesus dan 12 murid yang datang. Tapi mungkin banyak orang yang ikut datang, saudara. Sehingga saudara, Marta pada akhirnya tanpa dia sadari saudara, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan tidakkah Engkau peduli? Nah itu nanti akhir ceritanya saudara. Tetapi satu hal yang poin pertama ingin saya katakan kepada Bapak Ibu, janganlah kita terlalu sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena itu tidak baik di mata Tuhan. Yang kedua saudara, poin yang kedua adalah biarlah saudara dan saya kita mau menjadi seperti Maria saudara. Di mana Maria, dia dengan tenang duduk dekat kaki Tuhan. Dan yang kedua, dia terus saudara mendengarkan perkataan Tuhan. Saudara, beberapa minggu terakhir saudara, saya dengan istri dan ada di sini sepasang suami istri bergumul saudara. Buat anak yang paling dia kasihi. Saudara, saya nggak perlu sebutkan namanya, tapi saya mau katakan betapa orang tua ini dia cerita kepada saya, dia bilang, aduh kok saya begitu bergumul buat anak saya. Karena anak saya ini nggak nurut, dia pergi, ya dia nggak punya lagi waktu untuk berkumpul dengan keluarga, dia pergi jauh bahkan dia menikmati di dunia luar sana saudara. Saudara, saya percaya, saya merasakan bahwa dari dalam lubuk hatinya, kedua anak Tuhan ya, sepasang suami istri ini, dia bergumul dan saya berkata, ayo mari kita berdoa, puasa bersama. Saudara, saya akhirnya bilang sama istri saya, Ma aku mau puasa. Aku sedang berdoa, bergumul buat keluarga si A, saya sebutkan saudara. Tadinya saya nggak mau cerita sama istri saya. Tapi ketika saya berpikir kembali, Roh Kudus bilang, gak apa-apa kamu share ke istrimu. Akhirnya saya share, saya cerita sama istri saya. Ya keluarga ini sedang bergumul buat anaknya. Saudara, lanjut cerita punya cerita. Terus saudara, anak ini tidak semerta-merta kembali saudara dengan cepat ya. Bahkan ini nanti ada ceritanya lagi saudara, saya nggak tahu ya, tapi kemarin ketika hari Sabtu saya berdoa bersama istri saya, kita berempat berdoa dan kita meneteskan air mata dan kita berdoa saudara. Kita mengikat segala roh kekerasan hati dan kita melepaskan kasih yang lemah lembut, pengampunan saudara. Saudara bisa bayangkan kalau saudara sebagai orang tua, saudara punya anak, anaknya ini nggak bisa dikasih tahu yang baik saudara. Mau-maunya sendiri. Dengan kata lain alias pemberontak saudara. Iya kalau dia seorang laki-laki saudara, ini seorang perempuan loh saudara. Saudara bisa bayangkan ya, bagaimana posisi Anda sebagai orang tua ngelihat anaknya ini senang di luar saudara. Gak senang di rumah. Ya saya nggak tahu, mungkin dia lebih tertarik dengan dunia luar. Nah makanya saudara hari-hari ini kita perlu sekali punya waktu untuk keintiman dengan Tuhan. Saudara, akhirnya singkat cerita, kemarin saya berdoa bersama-sama dan tanpa saya sadari, saya pun meneteskan air mata saudara. Ketika istri saya berdoa, ya lewat handphone saya, saudara, saya meneteskan air mata. Karena apa? Saya bisa merasakan saudara, bagaimana ketika seorang pergi jauh saudara. Sama saya teringat dengan kisah di mana seorang yang sudah pergi meninggalkan Tuhan. Kisah seorang yang hilang saudara. Saudara pernah baca di dalam kitab Lukas? Bagaimana akhirnya seorang anak itu, dia menyadari saudara ketika dia jatuh miskin, ketika dia lapar dan dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Lah puji Tuhan saudara, akhirnya anak ini sadar. Lah masalahnya saudara,
anak yang sedang kita pergumulkan ini, dia masih menikmati di dunia luar. Dan saya bilang sama sepasang suami istri ini, saya bilang, ayo kita cari anak itu. Jangan sampai kelamaan. Karena nanti kalau kelamaan, dia benar-benar terhilang, saudara. Nah saudara, pagi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ini loh yang Tuhan rindu, saudara. Kenapa Tuhan senang dengan Maria? Karena Maria dia hanya melakukan apa, saudara? Duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan. Ini berarti apa, saudara? Tuhan senang dengan apa yang dilakukan oleh Maria. Maria tidak menyia-nyiakan, saudara, ketika Yesus datang ke rumahnya. Tetapi Maria memilih bagian yang terbaik, yaitu apa, saudara? Dia pilih duduk dengan tenang, dia mendengarkan Tuhan Yesus terus berbicara. Saudara, Tuhan mau supaya saudara dan saya, kita punya keintiman dengan Tuhan. We must have intimacy with God every day until He comes again. Saudara, kita harus punya keintiman dengan Tuhan setiap hari sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Supaya apa, saudara? Supaya saudara dan saya, kita tetap ada di dalam waktu di mana kita bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, dunia luar hari-hari ini, iblis tidak pernah tinggal diam. Iblis berusaha untuk menarik setiap anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan. Sama seperti kemarin di ibadah youth, saya merasakan bahwa Tuhan itu ingin berbicara sehingga akhirnya Pak Yusak berbicara tentang Mazmur 139. Padahal Pak Yusak sudah menyiapkan bahan yang lain, saudara. Tapi saya percaya kemarin Roh Kudus berbicara begitu kuat. Sehingga Pak Yusak menyampaikan bahan yang berbeda. Dalam sekejap loh, saudara. Dan Mazmur 139 ini berbicara bagaimana Tuhan begitu peduli dengan manusia. Ketika manusia berusaha pergi meninggalkan Tuhan, di situ Tuhan ada. Saudara, pagi hari ini, ayo saya mau mengajak seluruh jemaat supaya saudara menangkap, ini loh kerinduan Tuhan. Di poin yang kedua yang paling penting adalah, jadilah seperti Maria. Saudara, Tuhan tidak menginginkan harta emas perak, bahkan barang yang berharga yang saudara persembahkan. Tapi yang Tuhan inginkan pagi hari ini adalah, duduklah diam, dengarkan Tuhan berbicara. Karena Tuhan ingin menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi saudara dan saya. Saya percaya, saudara, ketika saudara selalu bersekutu dengan Tuhan, saudara akan dibawa oleh Tuhan, saudara mengenal, bahkan saudara akan mengenal jauh lebih dalam lagi. Saya percaya, saudara, kalau saudara dan saya, kita hari-hari ini sedang berjuang di proses untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus itu bukan seperti membalikan tangan. Dibutuhkan yang namanya proses, Bapak Ibu. Tetapi pagi hari ini, ayo saudara, kita tangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Tuhan tidak memarahi Marta, tetapi Tuhan menegur karena Tuhan mengasihi Marta. Sehingga Tuhan berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Pagi ini, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saudara kita koreksi diri kita. Apakah selama ini saudara, mungkin saudara yang sudah menjadi orang Kristen dari sejak lahir, tapi apakah saudara sudah sadar, apakah saya punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan? Makanya tadi lagu saya katakan, ku ingin selalu. Saudara, lagu itu adalah lagu salah satu favorit saya, saudara. Ketika saya ada di dalam persekutuan pribadi saya dengan Tuhan, salah satu lagu yang paling saya suka adalah, ku ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Saudara, Tuhan sendiri pun ingin bersekutu dengan engkau dan saya. Karena ketika saudara dan saya bersekutu, maka di situ Tuhan akan mencurahkan segala yang baik. Saya percaya ketika saudara bersekutu dengan Tuhan, saudara nggak akan punya rasa khawatir. Saudara nggak akan punya lagi rasa takut. Saudara nggak akan lagi punya rasa cemas. Tetapi saudara menjadi orang yang optimis. Amin.
Saudara punya pengharapan. Mungkin saudara hari-hari ini kita hidup di zaman yang susah. Tapi saya percaya ketika saudara memilih seperti Maria, saudara akan menjadi pribadi yang berbeda. Dan saudara akan menikmati penyertaan Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini saudara tangkap, apa sih yang Tuhan mau dari saudara? Milikilah waktu keintiman dengan Tuhan. Karena itu jauh lebih penting. Ketika saudara berintim dengan Tuhan, saudara akan berubah. Saudara akan menjadi sama dengan Kristus. Barang siapa bergaul erat dengan Tuhan, saudara akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara, jangan sia-siakan saudara pengorbanan Tuhan Yesus. Saudara dan saya kita dikuduskan, dibenarkan. Sehingga setiap saat saudara bisa datang kepada Tuhan. Saudara senantiasa dapat bersekutu dengan Tuhan. Saudara, itu poin yang ketiga. Poin yang kedua. Poin yang ketiga saudara. Poin yang ketiga adalah jangan sampai kita punya kesalahan dalam skala prioritas. Saudara, Marta ini salah dalam skala prioritas. Yang jadi pertanyaan saudara, saya mau katakan, untuk apa Marta begitu sibuk? Yesus datang ke situ bukan untuk cari makanan yang enak. Betul saudara? Buktinya kok Tuhan malah memuji sikapnya Maria. Berarti Tuhan senang dengan sikap Maria. Duduk diam, dengan tenang mendengarkan Tuhan berbicara. Justru Marta yang ditegur oleh Tuhan. Maria, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara, ini adalah sebuah teguran. Dan saya percaya saudara, ketika saudara salah dalam skala prioritas, saudara akan menjadi pribadi yang khawatir. Dan pada akhirnya saudara dan saya, kita akan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Oleh karena itu pagi hari ini Bapak Ibu, biarlah engkau dan saya kita mau menjadi seperti Maria, memilih bagian yang terbaik. Yaitu apa saudara? Duduk diam dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara, berapa banyak saudara mendengarkan perkataan Tuhan? Saya percaya kalau Tuhan menciptakan telinga saudara, mulut cuma hanya satu saudara, tapi Tuhan menciptakan telinga dua. Berarti apa? Tuhan mau supaya saudara lebih banyak mendengar. Saudara, pagi hari ini, biarlah kita mau koreksi hari-hari ini saudara. Saya percaya saudara, ketika saudara dan saya selalu punya waktu, bahkan kita menyediakan waktu yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan, maka saudara akan menjadi pribadi yang tahu untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan saya percaya saudara, pagi hari ini ketika saudara pulang dari tempat ini, saudara katakan, Tuhan benar, hari ini saya mau menyediakan waktu yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Sesibuk apapun saudara, saudara harus punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya pernah baca buku rohani, itu pemberian dari Ibu Gembala. Saya ingat saudara, ulang tahun saya yang ke 2017 kalau nggak salah. Ya, judul bukunya, justru ketika engkau sibuk, jangan lupa berdoa. Judul bukunya seperti itu saudara. Ketika saudara begitu sibuk dengan hal-hal dunia ini, justru saudara harus punya waktu untuk berdoa. Karena apa saudara? Karena ketika saudara punya intimasi dengan Tuhan, saudara akan menjadi pribadi yang kuat. Saudara akan menjadi pribadi yang tidak mudah goyah saudara. Saudara akan menjadi orang yang mampu terus berjalan. Ya, walaupun dunia menekan saudara dengan segala begitu banyak tekanan hidup ini, saudara tidak akan menjadi orang yang patah semangat. Tetapi saudara akan menjadi orang yang kuat. Bahkan saudara akan menjadi tampil pemenang. Firman Tuhan juga berkata saudara, di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8.
Kalau saudara baca di sana dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Renungkanlah itu, sehingga perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, saudara. Kalau saudara yang mau berhasil dan mau beruntung, tidak ada kata lain, saudara. Mari, saudara punya waktu keintiman dengan Tuhan. Karena ketika saudara membiarkan telingamu diisi oleh perkataan Tuhan, saudara akan menjadi orang yang kuat. Saya percaya, sebab firman yang kita dengar itu adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang bisa mengubah hidup saudara, firman yang bisa mengubah paradigma saudara, firman yang membuat saudara terus menjadi orang yang optimis, saudara tidak menjadi orang yang pesimis. Oleh karena itu pagi hari ini saudara, firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini, saya tidak perlu panjang sekali saudara, tetapi 3 poin yang penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, janganlah saudara sibuk dengan pekerjaan Tuhan, seperti Marta. Yang kedua saudara, jadilah pribadi seperti Maria, yang selalu mau duduk diam dan mendengarkan perkataan Tuhan terus menerus. Dan yang ketiga saudara, jangan salah dalam skala prioritas. Sehingga saudara tidak menjadi pribadi yang khawatir dengan hidupmu. Khawatir dengan masa depan anak-anakmu. Khawatir dengan segala sesuatu yang akan terjadi di depan. Yang belum tentu terjadi. Saudara akan menjadi khawatir karena apa? Karena saudara tidak membiarkan firman Tuhan masuk, menguasai hati dan pikiran saudara. Terlebih lagi saudara, ketika saudara salah dalam skala prioritas, saudara akan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Oleh karena itu pagi hari ini saya mau ngajak seluruh jemaat pagi hari ini ambil sebuah komitmen saudara. Memilih bagian yang terbaik adalah seperti Maria. Mari saudara bangkit berdiri, saya mau mengajak saudara kita mau menyembah Tuhan, kita mau menikmati waktu keintiman dengan Tuhan saudara. Mungkin selama ini saudara sudah sibuk dengan pekerjaan di kantor, bahkan saudara mungkin punya usaha bisnis, saudara bekerja dari pagi, siang, sampai malam, bahkan saudara tidak punya waktu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Biarlah pagi hari ini saudara, ketika saudara datang ke gereja, saudara tahu, mungkin ini adalah waktu yang terakhir untuk saudara diberikan kesempatan, untuk saudara bersekutu dengan Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada hari-hari ini, untuk saudara menikmati persekutuan dengan Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan. Siapkan hatimu saudara pagi hari ini. Kami rindu Tuhan. Kami ingin menikmati waktu bersekutu denganmu. Tiada yang lebih indah selain di dalam hadirat-Mu. Katakan dengan segenap hati. Di belatamu, yes Tuhan. daripada 1000 hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan satu hal. Satu hal
musik menyembah. Mari saya mengajak jemaat. Hanya jemaat saja yang menyembah Tuhan pagi hari ini. Katakan lebih baik, lebih baik. Hanya jemaat saja yang menyembah Tuhan. Katakan lebih baik satu hari di dalam pelataran-Mu. Haleluya. Lebih baik Bapa bersama dengan-Mu. Kami ingin selalu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk berdiam diri. Saudara, biarlah saudara tangkap kebenaran firman Tuhan. Dari kisah Maria dan Marta ini. Tuhan memuji Maria. Karena Maria tahu bahwa ada waktunya dia berdiam diri. Tinggal dekat dengan Tuhan. Dan menikmati perkataan Tuhan yang begitu lemah lembut. Menyegarkan Maria. Saudara, ini waktunya kalau saudara tahu bahwa saudara mungkin sudah kering. Mungkin saudara tidak lagi memiliki waktu persekutuan dengan Tuhan. Berbalik saudara. Tuhan merindukan. Tuhan selalu rindu dekat dengan umatnya. Karena Tuhan tahu saudara dan saya kita akan tinggal di surga nanti untuk selama-lamanya. Tetapi selagi engkau masih ada waktu, engkau masih diberikan hidup ketika engkau hidup di dunia ini, nikmatilah waktu persekutuan dengan Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya.
memujimu, menyembahmu Tuhan. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini merindu kami menikmati lawatan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapa, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kalau kami boleh datang beribadah Tuhan. Terima kasih, tak jemu-jemunya Tuhan mengingatkan kami akan perkara firman-Mu. Seperti Bapa yang baik, Engkau sungguh-sungguh pribadi yang selalu mengingatkan kami Tuhan. Untuk kami boleh terus bisa mengatur waktu kami Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan teladan Maria Tuhan pagi hari ini, sehingga kami bisa membagi waktu kami. Kami bisa selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati kembali Bapak Henry di dalam setiap pelayanan, dalam usaha bisnis, rumah tangga Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan mengisi bejana hidupnya dengan firman-firman yang hidup, yang Tuhan terus percayakan untuk terus dikembangkan dengan hikmat. Terima kasih Bapa, terima kasih, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Bapa, pagi hari ini kami berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Esterlin yang terbaring di rumah sakit. Tuhan, kami berdoa, kami memohon anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan oleh karena kuasa bilur-bilur Yesus, Tuhan, Ibu Esterlin juga dijamah, disembuhkan, dipulihkan dari segala sakit penyakitnya. Mulai dari ujung kepala sampai telapak kaki, segala syaraf-syaraf kembali berfungsi dengan normal dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa, jamah Tuhan. Berkati juga yang sakit Tuhan, saudara-saudara kami. Kami berdoa Tuhan, pemulihan terjadi bagi Ibu Gembala. Kami berdoa pemulihan kesehatan terjadi bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Tuhan, biar kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, malam pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan kepadamu. Kami memohon Tuhan Yesus, biarlah Tuhan, Engkau Tuhan yang senantiasa ada, berjalan bersama dengan kami Tuhan. Menuntun jalan-jalan kami dengan firman-Mu, menuntun jalan-jalan kami Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala kemuliaan, pujian, kehormatan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Di hadapan tahta-Mu, kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Tuhan, baik yang onsite, yang ada di gereja di lantai 1, lantai 2, maupun yang ada beribadah secara online. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami menyerahkan hidup kami, segala pekerjaan kami, keluarga kami, studi kami, keuangan kami, bahkan apa yang kami lakukan, bahkan pelayanan-pelayanan kami Tuhan. Biar Tuhan diberkati semuanya, diberkati keluar masuk kami, diberkati sandang pangan kami, diberkati apa yang kami kerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Terimalah berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya terima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin.
Selamat siang, Tuhan memberkati.